HKBP Karnolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini karena Engkau telah memberkati hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Pada malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, membaringkan diri dalam tempat tidur kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat pengetahuan bagi kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat renungan malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai ayat 30. Ayat pembimbing renungan ayat 23. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yesus bukan dari dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar perkataan yang diucapkan seseorang seperti ini. Hanya mereka yang punya uang yang dapat didengar. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai apa-apa tidak dianggap apa-apa. Perkataan ini diucapkan seseorang bisa saja karena rasa kekecewaannya terhadap ketidakadilan, terhadap kesenjangan atas perlakuan yang dilakukan orang tertentu yang dianggap lebih kaya, lebih terhormat, dan lebih berpengaruh daripada orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan, atau orang miskin yang tidak punya apa-apa yang patut ditunjukkan dari dirinya. Ini adalah kenyataan hidup yang terjadi di dunia ini. Dan sesungguhnya kita telah melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang dianggap besar dan berpengaruh, yang dianggap kaya, menjadi panutan dan idola, yang dianggap berkuasa dengan mempergunakan kekuasaannya untuk menekan kehidupan orang-orang kecil, orang-orang lemah, atau orang miskin. Padahal jika kita berpikir, kita adalah sama-sama manusia, sama-sama diciptakan dari debu tanah, lahir tidak membawa apa-apa, diciptakan tidak juga sesuatu yang dapat kita banggakan dari diri kita. Apakah yang patut kita banggakan? Tidak ada. Apakah kita mau berkuasa menekan orang kecil, orang lemah, dan orang miskin yang ada di sekitar kita? Apakah kita mau menunjukkan kuasa kita kepada orang-orang yang dianggap rendah? Ini sama halnya bahwa kita adalah egois, mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain sesama kita, bahkan juga menekan kehidupan orang lain. Tuhan memakai kehidupan hidup setiap orang, termasuk hidup kita, adalah juga untuk sesama. Hidup kita dipakai untuk menolong, untuk menyatakan kasih, peduli, dan hidup kita harus menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, bahkan bagi dunia ini. Sahabat renungan malam Shalom, hal yang sama
juga dihadapi oleh Tuhan Yesus, di mana kehadirannya di dunia ini yang dikenal sebagai orang yang berasal dari Nazaret. Nazaret adalah desa kecil, desa yang tidak ada yang dapat dibanggakan. Tuhan Yesus berasal dari keluarga tukang kayu. Identitas Tuhan Yesus membuat orang-orang Yahudi tidak percaya dan tidak menerima Tuhan Yesus sebagai anak yang diutus oleh Allah Bapa melalui dan dalam kesaksiannya di tengah-tengah orang Yahudi. Yesus berkata kepada orang Yahudi bahwa mereka tidak memahami arti kehadirannya, bahwa orang Yahudi tidak percaya kepadanya. Orang Yahudi sangat serius memperhatikan kepercayaan mereka kepada Allah. Orang Yahudi sangat menjaga ajaran-ajaran firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, dan semua sisi kehidupan mereka diatur oleh hukum Taurat. Mereka taat kepada hukum itu. Mereka taat kepada firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan. Mereka juga mengatakan bahwa mereka mengenal Allah, bahwa sesungguhnya mereka juga menolak kehadiran Tuhan Yesus sebagai utusan Allah Bapa. Karena itu, kehadiran Tuhan Yesus sangat mengusik mereka. Orang Yahudi sulit menerima pengakuan Yesus terhadap dirinya. Karena itu Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Yesus menjelaskan bahwa ia datang dari sorga dan mereka atau orang Yahudi adalah manusia biasa. Karena itu barang siapa tidak percaya, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus tahu bahwa mereka tidak mengerti tentang apa yang dikatakan Yesus kepada mereka mengenai Bapa. Kelak mereka akan percaya kepada Yesus ketika ia dimuliakan, sebab Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan bagi Bapanya. Sahabat renungan malam Shalom, percaya kepada Allah bukan hanya mengenal Allah dan tahu firman-Nya dan Taurat. Kita perlu memahami bahwa Allah dalam firman-Nya telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang dapat dilihat di dunia ini. Dan ini sudah terjadi pada 2000 tahun lebih yang lalu. Ia tidak memakai keunggulan atau kelebihannya sebagai anak Allah untuk dirinya sendiri, tetapi sebagaimana diajarkan oleh Bapanya. Kedatangannya adalah untuk menyatakan keselamatan dari Bapa bagi dunia ini, bagi manusia yang berdosa, sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh keselamatan itu, tidak lagi hidup dalam dosa dan tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Allah Bapa, kita juga harus memiliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai utusan dan anak Allah. Allah telah mengutusnya ke dalam dunia ini supaya kita percaya dan mengenal Allah dan perbuatannya. Dan ini juga menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai usaha yang dapat menghilangkan kepercayaan kita kepada Yesus. Kita hanya dapat bergantung kepada Yesus saja, sekalipun banyak kesenjangan dan ketidakadilan yang kita lihat.
dan bahkan mungkin kita alami. Yesus lebih dari sekedar menjadi tokoh panutan. Yesus lebih dari sekedar tokoh yang diidolakan di tengah-tengah dunia ini. Lebih dari sekedar orang yang kaya, orang yang berkuasa, atau orang yang terhormat sekalipun yang ada di dunia ini. Karena Ia adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi manusia. Sekalipun kita masih ada dan tinggal di dunia ini adalah proses membentuk kita menuju tempat Allah yang sesungguhnya. Sebab Yesus anak Allah tidak berasal dari dunia, tetapi dari sorga, tempat yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih firman-Mu yang telah mengajarkan dan meneguhkan iman kami agar kami semakin yakin dan percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah Engkau utus tengah-tengah dunia ini memberikan keselamatan bagi kami. Yesus Tuhan berasal dari sorga, dari Allah Bapa, untuk mau hidup bersama-sama dengan kami manusia di dunia ini. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih dan keselamatan itu, sehingga kami dapat merasakannya. Hingga pada saat ini kami beroleh sukacita iman yang teguh, dan seluruh kehidupan kami mau menyerahkannya hanya kepadamu Tuhan saja. Malam ini kami mau beristirahat, berkati kami sepanjang malam ini di tempat tidur kami, dan bangunkan kami di esok pagi agar kami dapat melanjutkan segala tugas kami yang Engkau percayakan bagi kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.